aku ngene nae. Cek penak. Ini ya. Masih tak mulai ya? Tak mulai ya. Riva udah siap. Oke. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Reza Azhara Nur Fadila dengan NIM 3 digit terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang hiperbola pada mata kuliah geometri. Next. Nah, yang pertama ada definisi hiperbola. Nah, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu. Maksudnya titik fokus F dan suatu garis tertentu, garis direktris D, tetap sama dengan E, yaitu lebih besar dari 1, di mana E, eksentrisitas, itu lebih dari 1. Nah, di sini kita lihat pada gambar, nah di mana titik F itu sebagai titik fokus dan garis D ini sebagai garis direktrik. Dan titik P ini adalah salah satu titik yang berada pada hiperbola. Nah, di mana perbandingan antara PF dengan PD itu sama dengan E. Nah, di mana di sini kalau hiperbola itu syaratnya E itu harus lebih besar dari 1. Next. Nah, lalu di sini kita lihat ada gambar dari cara melukis hiperbola. Nah, di sini kan diketahui P aksen. Nah, P aksen itu adalah proyeksi pada titik P yang berada pada hiperbola. Nah, P aksen itu proyeksi titik P yang berada pada garis direktrik D1. Nah, dengan P aksen itu memiliki koordinat titik alfa plus A per E, YP. Nah, lalu ada MF1. M itu dengan M itu koordinatnya alfa, beta dan jarak dari MF1 itu besarnya sama dengan C dan MV1 itu besarnya sama dengan A. Ada V1 yang 1 dengan per V1D, di mana V1 itu puncak parabola F1 itu dan F1 itu titik fokus dan D itu titik pada garis direktrik, maka perbandingannya V1 F1 per V1 D itu sama dengan E, eksentrisitas. Nah, kita langsung masukkan V1 F1 itu sama dengan C min A dan V1 D itu sama dengan A min MD sama dengan E. Lalu A min MD-nya dipindah ruaskan ke kanan, jadi kita dapatkan C min A sama dengan AE min EMD. Nah, lalu ada V2 pada hiperbola, di mana V2 F1 per V2D, di mana jarak V2 dengan titik fokus F1 dan V2 dengan D, titik D yang berada pada garis direktrik, itu sama dengan E. Lalu A plus C sama dengan A plus MD itu sama dengan AE. Lalu dipindah ruaskan ke kanan jadi C plus A sama dengan AE plus EMD. Kita dapatkan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 saling dieliminasi sehingga diperoleh C itu sama dengan AE dan jarak MD sama dengan A kuadrat per C sama dengan A per E. Di mana F1 dengan koordinat alfa plus C, beta sama dengan F1 alfa plus AE. C, AE-nya itu disubstitusikan ke C, beta, dan direktris D1 memiliki persamaan X sama dengan A plus A per E. Hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut. Di mana delta MV1 T1 itu siku-sikunya berada pada V1, maka T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat min MV1 kuadrat
di mana T1V1 itu B, MT1 itu C, dan MV1 itu A, maka menggunakan rumus Pitagoras didapatkan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat sama dengan A kuadrat dikali E kuadrat min 1. Next. Nah, misal titik koordinat ya. Misal titik P dengan koordinat XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M alfa, beta dan PP aksen adalah jarak P ke direktris D1 dengan P aksen itu proyeksinya P pada D1. Nah, maka dan didapatkan P aksen itu koordinatnya alfa plus A per E, YP sehingga PF1 per PP1 itu sama dengan E. Lalu dipindah ruasan ke kanan jadi PF1 sama dengan E PP aksen. Didapatkan kita kuadratkan kedua ruas jadi PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat PP aksen kuadrat. Lalu kita dapatkan PF1 itu jarak dari titik P ke titik fokus F1 dengan menggunakan rumus jarak antar dua titik yaitu A plus C min XP kuadrat ditambah beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat. PP aksen itu menggunakan rumus jarak dari titik ke garis didapatkan alfa plus A per E min XP kuadrat. Dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan itu didapatkan hasilnya yaitu E kuadrat dikali A kuadrat plus 2AA per E ditambah A kuadrat per E kuadrat min 2AXP min 2A per EXP ditambah XP kuadrat. Next. Nah, lalu setelah dihitung ya, langsung saja kita mendapatkan persamaan E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat min 2AE kuadrat XP plus 2AXP plus A kuadrat E kuadrat min A kuadrat min YP kuadrat min 2 beta YP plus B kuadrat. Nah, didapatkan min 2A alfa AE min 2CXP plus 2AEXP plus 2AC plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, kita substitusikan C sama dengan AE, maka diperoleh hasil akhirnya langsung saja itu yaitu B kuadrat per A kuadrat XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, diketahui B kuadrat itu adalah C kuadrat min A kuadrat. Nah, jika koordinat titik P dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh persamaan hiperbola dengan M koordinat alfa, beta yaitu X min A kuadrat, X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min B beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Lalu dengan sumbu utama sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola ini adalah panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor 2B. Kesamaan sumbu utama dan sumbu nyata adalah Y sama dengan beta dan kesamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X min alfa. Koordinat titik-titik puncaknya ada titik puncak V2 dengan koordinat alfa min A, B dan titik puncak V1 dengan koordinat alfa plus A, beta. Koordinat titik ujung sumbu minor ada B1, koordinatnya alfa, beta min B dan B2, koordinatnya alfa, beta plus B. Koordinat titik-titik fokus, nah ada titik fokus F2 dengan koordinat alfa min C, beta dan titik fokus F1 koordinatnya alfa plus C, beta. Ada nilai eksentrisitasnya yaitu C per A dan ada persamaan direktris yaitu garis D1 persamaannya X sama dengan alfa plus A per E dan garis direktris D2 persamaannya X sama dengan alfa min A per E. Ada persamaan asimptotnya yaitu L1 yaitu Y min beta sama dengan B per A X min A dan L2 yaitu Y min beta sama dengan min B per A
dikali X min alfa. Ada latus rectum, yaitu X sama dengan A min C, dan X sama dengan A plus C. Dan ada panjang latus rectum, yaitu sama dengan 2B kuadrat per A. Next. Nah, lalu di sini ada analog dengan cara yang sama seperti di atas. Untuk direktris D1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan X min A kuadrat, X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat M di koordinat alfa, beta dengan sumbu utama sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di titik O, koordinatnya 0,0, sumbu utamanya berimpit dengan sumbu Y, fokus di F2, 0, min C, dan F1 0, C, serta puncaknya di titik-titik V1, koordinatnya 0, min A, dan titik V2, koordinatnya 0, A, mempunyai persamaan Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kuadrat itu C kuadrat min A kuadrat, didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Nilai eksentrisitasnya yaitu C per A, dan persamaan direktrisnya G2 yaitu Y sama dengan min A per E, dan G1-nya yaitu Y sama dengan A per E. Lalu persamaan asimptotnya Y sama dengan plus minus A per B X. Apabila asimptotnya saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uraian di atas, diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di titik O, yaitu 0,0. Yaitu yang pertama ada X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, merupakan persamaan hiperbola horizontal. Yang kedua ada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola ini disebut dua hiperbola sekawan. Next. Nah, misalkan persamaan garis yang Nah, lalu untuk hiperbola yang berpusat di titik 0,0, misalkan persamaan garis yang gradiennya M adalah Y sama dengan MX plus P, dan persamaan hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, absis titik potong garis dan hiperbola ini diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat min MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat dikali B kuadrat min A kuadrat min kuadrat dikali X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Dengan diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini B itu kita masukkan B itu 2A kuadrat MPX, A-nya itu B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, lalu C-nya itu adalah A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Lalu dihitung, diperoleh hasil akhirnya yaitu diskriminan sama dengan 4A kuadrat B kuadrat dikali min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat. Nah, akarnya kembar, garis menyinggung hiperbola ini, syaratnya dia itu harus sama dengan 0. Jadi, A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat itu sama dengan 0. Nah, lalu kita pindah ruaskan P kuadratnya, diperoleh P kuadrat sama dengan A
kuadrat M kuadrat min B kuadrat, P kuadrat sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi didapatkan persamaan garis singgung pada hiperbola dengan melewati gradien, yaitu Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dengan analisis yang sama, persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Next. Nah, lalu untuk hiperbola yang berpusat di M koordinat alfa, beta, rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di koordinat alfa, beta dengan gradiennya M ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di titik O 0,0 dengan gradien M. Rumus-rumus yang dimaksudkan yaitu persamaan garis singgung hiperbola X min A kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, sedangkan untuk persamaan garis singgung hiperbola, di mana persamaan hiperbolanya itu Y min beta kuadrat per A kuadrat dikurangi X min alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M, yaitu Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Next. Nah, untuk hiperbola yang berpusat di persamaan garis singgung suatu parabola yang berpusat di titik 0,0 ada diberikan persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan P titik P-nya itu koordinatnya X2 Y2, maka pada hiperbola maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau X2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kita dapatkan persamaan 1. Dan untuk T dengan koordinat X1 Y1 pada hiperbola, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau diperoleh persamaan 2x1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi diperoleh maka berlaku B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B2 X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Lalu diperoleh persamaan akhirnya yaitu untuk gradiennya B kuadrat X1 plus X kuadrat A kuadrat dikali Y1 plus Y2 sama dengan, saya ulangi, B kuadrat X1 plus X2 A kuadrat Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 X1 min X2. Nah, untuk persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1 atau Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 dikali X min X1. Jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T sehingga X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Akibatnya PT menjadi garis singgung di titik T, persamaannya adalah ini Y min Y1 sama dengan B kuadrat dan diperoleh hasil akhirnya
Persamaannya yaitu X1 X per A kuadrat min Y. Nah, persamaan garis singgung hiperbola X2 per A kuadrat min Y kuadrat B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Next. Nah, yang terakhir untuk hiperbola yang berpusat di M, yaitu koordinat alfa, beta, dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung hiperbola berpusat di titik O 0,0, maka persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 adalah X min A dikali X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta dikali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1 di titik T X1 Y1 adalah Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa dikali X1 min alfa per beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini untuk yang terakhir ini ada contoh soal, yaitu tentukan persamaan garis singgung hiperbola X min 1 kuadrat per 12 min Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1 di titik min 3,2. Nah, di sini penyelesaiannya. Jadi kita masukkan persamaan garis singgung dengan hiperbola X min 1 kuadrat per 12 min Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1, diperoleh hasil akhirnya yaitu min 16 plus 16 min 4Y min 8 min 48 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan, semuanya didapatkan min 16 dikurangi 4, kita dapatkan disederhanakan ya, dibagi dengan 4. Jadi kita peroleh hasil akhirnya yaitu 4X plus Y plus 10 sama dengan 0. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi hiperbola. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.